Sahabat Eljon yang berbahagia, bersama saya Putu Anggreni dalam Indonesia Tourism Forum spesial bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Sahabat Eljon, dari tanah yang dijaga kabut Gunung Pesagi, dari jejak para leluhur yang masih bergaung di antara sungai dan hutan, kita menapak ke tanah Lampung Barat. Tempat berdirinya Kepaksian Skalabrak Bejalan Diwai, terletak di kaki Gunung Pesagi. Kepaksian Skalabrak merupakan pusat kerajaan adat tertua di Lampung yang menjadi akar dari sistem adat Saibatin. Dalam filosofi Bejalan Diwai, tersimpan ajaran untuk hidup di jalan yang benar, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sahabat Eljon, di episode kita kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah dan jati diri Bejalan Diwai sebagai bagian penting dari Kepaksian Skalabrak, dan telah hadir bersama kita Yang Mulia Selayar Akbar Puspanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yang Mulia? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bagaimana cuaca di Lampung saat ini? Apakah hujan atau matahari bersinar cerah? Untuk hari ini cuaca di Lampung Barat itu agak mendung-mendung. Ya, lah. Sejuk lah ya. Hati kita pun jadi sejuk kalau mendengarkan cuaca di sana tidak panas, tidak hujan ya Yang Mulia ya. Baik Yang Mulia, kita mulai bincang-bincang kita supaya sahabat Eljon semakin mengenal mengenai warisan adat tertua di Lampung ya Yang Mulia ya. Kepaksian Skalabrak ini, kalau yang saya tahu, ini kan asal muasalnya justru masyarakat di Lampung yang bahkan sudah ada sejak abad ketiga Masehi ya, Skalabraknya. Baru kemudian Kepaksian itu masuk berbarengan dengan masuknya kerajaan Islam dari Pagaruyung, kalau tidak salah seperti itu ya. Tapi silakan Yang Mulia bisa sampaikan bagaimana sih asal muasalnya kerajaan Skalabrak, Kepaksian Skalabrak. Silakan Yang Mulia. Baiklah sahabat Eljon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya koreksi sedikit bahwa Kepaksian Bejalan Diwai itu bukan pusat kerajaan tertua, tapi salah satu. Jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit, tapi saya tidak mengulas fokus pada kerajaan Skalabrak. Jadi saya hanya bisa fokus di Paksi Bejalan Diwai. Oke, kita tarik sedikit ke belakang sesuai dengan yang diinformasikan oleh Ibu tadi bahwa kerajaan Skalabrak itu sudah ada sejak abad ketiga. Yang mana itu orang-orangnya itu berasal dari suku Tumi. Suku Tumi itu adalah penduduk asli yang ada di Lampung Barat pada masa itu. Dengan masuknya kerajaan dari Hindu, maka itu menjadilah suatu kerajaan. Jadi kalau kita tarik, itu ada benang merahnya. Satu masa pertama adalah masa di suku Tumi, itu mereka menganut animisme. Di fase kedua, itu sudah berbentuk kerajaan, yaitu Skalabrak, itu sudah berbentuk kerajaan Hindu. Dan yang fase terakhir, itu sudah berbentuk 4 paksi. Namanya sudah Kepaksian Skalabrak. 4 paksi. Ini sudah masuk masa kerajaan Islam.
mana kalau kerajaan Islam biasanya pemimpinnya itu dipanggil dengan sultan. Nah, kemudian untuk berjalan duai, sebentar, maaf, saya koreksi sedikit, saya balik lagi ke belakang. Di masa suku Tumi itu ditaklukkan oleh kerajaan Hindu, sehingga terjadilah kerajaan yang beragama Hindu. Kemudian di abad ke-16 atau sekitar 16 itu ditaklukkan salah satu teorinya dari Pagaruyung. Ya, salah satu teori yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi karena ada yang percaya bahwa itu para pangeran dari Pagaruyung, ada yang mengatakan kakak beradik 4, ada juga yang mengatakan itu kakak beradik, itu mereka hanya keturunan dari sultan-sultan yang ada di Pagaruyung. Nah, kemudian mereka masuk ke wilayah Skalabra itu dengan tujuan menyebarkan agama Islam, sehingga jadilah pertempuran dan akhirnya keempat atau yang disebut tadi keempat pangeran ini yang dari Pagaruyung ini berhasil menaklukkan kerajaan Skalabra. Nah, karena mereka berempat dan tidak masing-masing keempat ini memiliki perannya masing-masing, punya kontribusi masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bahwa pimpinan itu satu. Nah, dengan persetujuan dari mereka berempat, mereka berumbuk, diputuskanlah bahwa pemimpin mereka itu ada 4. Jadi namanya Paksi Pak Skalabra. Paksi Pak Skalabra itu artinya 4 paksi yang berada di wilayah Skalabra. Ya, 4 paksi yang ada di wilayah Skalabra. Ya, betul. Sedangkan wilayah Skalabra itu sendiri itu berada di sekitar lereng-lereng Gunung Pesagi. Kenapa mereka 4 ini? Karena masing-masing punya kontribusi. Nah, di zaman itu keempat ini secara struktur, secara sistem hampir sama persis. Ya, karena mereka berawal dari berempat. Yang membedakan mereka mungkin hanyalah lambang atau semua sama, pakaian, makanan, semua sama. Sistem pernikahan semua sama. Sistem struktur di dalam kerajaan, hari sultan, dalom, raja, semua sama. Dan bahasa hanya berbeda dialek sedikit-sedikit. Itu semua sama. Mungkin kalau saya bilang boleh dikatakan itu 90% sama. Saudara kembar ya, seperti saudara kembar. Ya, saudara kembar. Karena begini, 4 ini masing-masing mereka mempunyai wilayah sendiri-sendiri, mempunyai masyarakat sendiri-sendiri. Tapi sistem adat istiadatnya sama. Jadi inilah keunikan dari Lampung Barat, khususnya kerajaan Skalabra. Jadi satu kerajaan dipimpin oleh 4 orang raja yang disebut Saibatin. Jadi Saibatin ini diakui oleh masyarakat bahwa dialah pemegang otoritas tertinggi dalam adat. Itu yang terjadi sampai sekarang. Kalau dulu mungkin otoritas
tertinggi dalam pemerintahan juga, ya kan? Begitu masuk ke wilayah NKRI itu hanya jadi otoritas tertinggi di bidang masyarakat. Ya, wilayah tidak punya, tapi masyarakat masih punya. Dan bahkan masyarakatnya ini sekarang sudah menyebar hampir ke seluruh provinsi Lampung, Sumsel, bahkan ke wilayah Banten. Yang mulia, lalu kalau nama Berjalan Diwai itu bagaimana mulai munculnya dan apa filosofinya? Nama Berjalan Diwai itu sebenarnya bukan, dia tidak punya filosofi. Berjalan Diwai itu adalah nama orang yang mendirikan faksi Berjalan Diwai. Jadi tidak punya nilai. Koh ya di nama orang. Jadi beliaulah yang jadi raja pertama di kepaksian Berjalan Diwai. Makanya kepaksian disebut Berjalan Diwai karena beliau yang pertama. Bisa diceritakan Yang Mulia mengenai ketokohan Berjalan Diwai ini sehingga menjadi nama kerajaan, apa kontribusi beliau terhadap kerajaan dan apa pesan-pesan yang beliau mungkin tinggalkan yang mempengaruhi kepaksian hingga saat ini? Ya, karena beliau adalah orang yang pertama yang mendirikan kepaksian Berjalan Diwai, ya, secara otomatis ini merupakan salah satu orang dari yang keempat tadi. Itu salah satunya. Jadi di Lampung itu ada 4. Jadi maka tadi saya koreksi, salah satu. Apa yang beliau tinggalkan yang masih mengakar sampai saat ini? Banyak. Jadi yang dia tinggalkan itu sangat banyak. Misalnya ada moto atau spirit atau nilai-nilai dari humanisme, sangat banyak. Ya, termasuk nilai-nilai kesenian dan budaya. Jadi sangat mendominasi lah beliau. Dalam perjalanan sejarah Berjalan Diwai, ada apa saja momen-momen yang menarik ya? Kalau yang tadi Yang Mulia sudah ceritakan kan momen dari awal periode ya, dari mulai yang sejarah tertua sebelum terbentuknya kepaksian. Nah, pada saat kepaksian Berjalan Diwai ini sudah terbangun, apa saja momen-momen yang mungkin bisa dicatat dalam sejarah kerajaan? Jadi ada beberapa momen, namun yang saya ungkapkan mungkin adalah jadi di saat keturunan keempat itu di zamannya Puyang Rakyang Sakti, itu mereka punya anak dan mereka menyebar ke wilayah kalau sekarang disebut Kabupaten Pesisir Barat. Nah, jadi mereka itu menyebar ke sana sampai membentuk marga. Jadi di Kabupaten Pesisir Barat itu yang berasal dari faksi Berjalan Diwai itu ada 5 marga. Jadi mereka berasal dari kita, merantau ke daerah Pesisir Barat, mencari penghidupan di sana, dan mereka membentuk kelompok-kelompok sehingga jadilah marga-marga. Nah, marga ini saya batin juga, tapi saya batin marga. Mereka ada di daerah Lampung, Pesisir Barat, kemudian di Diwai Kanan, kemudian di daerah Oku Selatan, di daerah Ranau, daerah Sumsel ada sedikit di Oku Selatan, itu daerah Ranau namanya ada juga, mereka dan kita juga membentuk marga-marga. Mereka disebut Saibatin Marga.
Dan mereka Jadi dan sampai menyebar sekarang luas ya, menyebar luas ya Yang Mulia ya. betul, betul. Makanya kalau wilayah kita tidak punya lagi, tapi masyarakat, pendukung kita masih ada, alhamdulillah. Kalau ditanyakan peran terhadap masyarakat Lampung saat ini, kan tadi kalau wilayah kan sudah menjadi wilayah NKRI ya, tetapi kan Ya. masyarakatnya masih masyarakat keturunan dari Paksi Bejalan Diwai. Nah, apa yang masih melekat dalam perkembangan masyarakat saat ini? Bisa disebutkan misalnya tradisi seperti apa, yang namanya apa gitu ya, dan maknanya apa? Boleh Yang Mulia. Ya. Kalau tradisi atau kebiasaan yang melekat di Lampung Barat, ya, atau jadi tidak hanya melekat di Paksi Bejalan Diwai, tapi juga melekat di paksi-paksi yang lain. Salah satunya adalah namanya Pesta Sekura. Itu diadakan setiap H+2 Hari Raya Idul Fitri. Pesta Sekura ini itu adalah pesta topeng. Ya, berbeda. Ya, jadi kalau saya gambarkan, Pesta Sekura ini adalah bentuk kegembiraan dari masyarakat. Jadi setiap Hari Raya Idul Fitri, jadi dari misalnya Kampung A hari ini menjadi tuan rumah dari Pesta Sekura. Maka dari kampung-kampung yang lain itu mereka akan berdatangan, berduyun-duyun ke Kampung A, mereka mengenakan topeng. Nah, topeng karakter yang satu namanya Sekura Kama. Sekura Kama ini mereka biasanya menggunakan topeng dari kayu, kemudian kukunya dibungkus sama daun-daun atau kain yang kotor lah. Gitu. Nah, ini mereka Sekura Kama ini mewakili karakter yang jahil. Karena mereka Antagonis, jadi antagonis ya. ya. Yang satu lagi namanya Sekura Betik. Kalau Sekura Betik ini penampilannya rapi, mereka dengan topeng dari kain panjang yang ditutupkan ke wajah, bahkan kadang-kadang pakai kacamata hitam. Ini Sekura Betik. Jadi mereka ini berkeliling kampung, ya, berkeliling kampung. Nanti sampai saatnya di puncak acara itu ada si tuan rumah sudah menyiapkan ada beberapa pohon pinang. Jadi mereka mengadakan acara panjat pinang bersama-sama. Agustus itu ya? Ya, tapi ini bukan perlombaan. Tradisi karena si tuan rumah ini menyiapkan. Kan misalnya ada 10 kampung yang datang, mereka menyiapkan 10 pinang. Ya, jadi dari kampung 1, 2, 3, 4, 5, mereka sudah punya pohon sendiri-sendiri yang disiapkan oleh tuan rumah. Nanti di puncak acara, mereka silahkan memanjat dan mengambil hadiah. Manjat satu pohon pinang. Satu pohon khusus untuk satu kampung, silahkan ketua rombongannya mengatur. Oh, mau berapapun? Iya. Orang, 20 orang bisa? Ya biasanya diatur oleh ketua rombongannya siapapun. Tapi harus dari kampung mereka. Seru ya? Nah, gitu. Nah, Sekura ini sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk satu, merayakan kegembiraan setelah kita berpuasa selama 30 hari, artinya kita merayakan hari kemenangan. Yang kedua itu adalah bentuk dari silaturahmi dari setiap masyarakat yang ada di kampung-kampung, karena mungkin kalau hari biasa mereka bertani, mereka berkebun, dan itu sangat jarang terjadi silaturahmi. Maka di
event itulah mereka bersilaturahmi, keliling kampung, terus nanti makan bersama-sama. Jadi Yang tadi melambangkan baik dan buruk, sementara Panjat Pinang melambangkan kemenangan karena naik sampai atas gitu ya, Yang Mulia ya? Ya bisa diartikan seperti itu. Karena sebelum di acara itu juga ada hiburan-hiburan yang lain seperti menunjukkan ada yang menari, ada yang menyanyi. Puncaknya yaitu memanjat. Sahabat Eljon, kalau mau jalan-jalan ke Lampung Barat, baiknya menariknya habis lebaran ya, supaya bisa hadir di pesta Segura ini. Betul sekali. Jangan lupa pakai topeng. Ini siapapun boleh pakai topeng atau harus orang-orang tertentu yang ditentukan oleh adat? Yang ini siapapun boleh, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Silakan ikut berpesta pora, bergembira bersama-sama. Topeng ini bisa jadi souvenir juga ya, Yang Mulia ya? Betul sekali, betul sekali. Nggak mungkin kan begitu kita keluar dari Lampung, topengnya berubah dari yang baik jadi yang nggak baik. Wah, menarik sekali nih saya membayangkan acara ini ya, karena saya juga baru mendengar ada tradisi ini. Sahabat Eljon, kita ke Lampung bareng-bareng yuk. Ya, kita tunggu ya. Oke, Yang Mulia kita lanjutkan ya. Mungkin saya sekarang beranjak ke nilai adat apa sih yang paling dijunjung tinggi di Bejalan Diwai ini ya. Apa yang tadi kan salah satu tradisi yang sudah Yang Mulia ceritakan. Mungkin bisa lagi nilai-nilai, lebih ke nilai-nilai ya. Nilai-nilai adat apa yang masih bertahan hingga saat ini. Nilai-nilai adat itu mungkin yang masih kita ada, yang masih bertahan itu sebenarnya ya pertama kan tentunya tradisi perkawinan itu masih sangat kita pertahankan, karena di Lampung itu malah ada istilahnya, kalau dulu itu namanya sebambangan. Oh, Yang Mulia. Ya, sebambangan. Jadi misalnya kalau saya selaku bujangan suka sama ibu yang seorang gadis perawan, ya, begitu ada halangan, si ibu kita culik. Ya. Lalu? Dan yang menculik ini keluarga besar. Ya, itu sampai di akhir tahun 70-an masih ada. Yang sampai sekarang yang masih kita lakukan yaitu di setiap acara pernikahan itu ada namanya pemberian gelar atau adop. Jadi kalau misalnya orang tuanya si pengantin ini sultan, maka pengantin nanti dikelar juga sultan, atau dilantik menjadi sultan pada saat menikahkan. Kalau orang tuanya raja statusnya, maka anaknya juga raja. Jadi mungkin agak sedikit menjelimet ya. Di Lampung itu dikenal istilah sistem Saibatin Lulus Kawai. Jadi Saibatin Lulus Kawai ini maksudnya adalah apa yang dipakai oleh bapaknya itu yang nanti akan dipakai sama anaknya. Nah, dan itu harus keturunan lurus si anak laki-laki yang pertama. Yang menjadi waris. Kalau statusnya kan status dari struktur Saibatin ini ada sultan, ada dalom, ada raja, ada mina, ada raden, dan lain sebagainya. Nah, apapun status bapaknya itu nanti akan turun ke anaknya.
cucunya nanti ya, berikutnya. Ya, Ya. sampai nanti ada memenuhi syarat bahwa kelompok ini berhak naik satu tingkat menjadi raja. Dan itu maksimal. Dan nggak bisa jadi sultan, karena sultan hanya satu. Nah, Berarti tradisi itu masih dijaga ya sampai sekarang ya? masih. Jadi kalau raja atau yang lain-lain boleh banyak, tapi sultan tetap satu. Nah, karena itu pucuk pimpinan. Nah kalau gitu boleh diceritakan nggak, kalau Yang Mulia Selayar Akbar Puspanegara ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya menjadi selayar ya, menjadi apa istilahnya, menjadi apakah memang dari keturunan atau bagaimana? Apakah sudah disiapkan sejak kecil atau bagaimana nih peralihannya? Boleh dong diceritakan sedikit? Mungkin secara singkat saja. Ya, saya juga warisan kan. Artinya saya gitu. Begitu saya menikah, saya dilantik, langsung menjadi sultan. Karena kebetulan sebelum saya menikah orang tua sudah meninggal. Jadi kalau saya menikah orang tua belum meninggal, mungkin orang tua masih melanjutkan. Nanti saatnya saya dilantik. Harus menikah dulu ya, Yang Mulia? Iya. Oh, jadi nggak bisa diangkat jadi sultan kalau dia belum menikah? Nggak bisa. Jadi pada saat antara jeda waktu orang tua Yang Mulia meninggal, siapa yang memimpin waktu itu? Jadi kebetulan kalau di kita ini ada namanya pemapah. Pemapah itu yang. Jadi apa bahasa halusnya ya, yang menunjang kaki kita, ya itu namanya pemapah. Mungkin keset kaki atau apa, itu biasanya itu paman kita. Selama masa vakum itu paman kita yang menjalankan, namun tetap berkoordinasi dengan si calon ini. Jadi Yang Mulia anak tertua ya? Betul, anak tertua laki-laki. Tertua laki-laki. Oke. Gimana perasaannya ketika tahu bahwa harus menggantikan menjadi sultan? Apakah memang sudah disiapkan atau memang gimana nih? Kalau kan saya dulu sebenarnya cita-cita pengen jadi anaknya Ratu Elizabeth Yang Mulia. Tapi kok enggak gitu loh. Iya. Jadi Yang Mulia gimana nih? Kan sudah secara turunan warisan sudah akan bergelar sultan. Perasaannya gimana? Jadi sebenarnya kita itu dari anak-anak sudah merasa ada perbedaan ya, baik dari segi pendidikan, bahwa ini wajib mengaji, wajib sekolah, wajib menuntut ilmu, termasuk mungkin bahkan ilmu bela diri, ilmu kanuragan dan segala macam, itu wajib. Itu dari kecil sudah kita rasakan. Gitu. Kemudian menginjak remaja, itu tetap harus terasa. Tetap. Jadi perbedaan itu bukan hanya perbedaan di perlakuan bahwa kita dalam pergaulan sehari-hari tetap bisa bermain seperti masyarakat. Ya, masih tetap bisa. Cuma yang membedakannya itu kita dipanggilnya beda. Jadi di Lampung itu tidak mengenal nama, manggil orang. Mereka semua pakai sebutan. Kalau anaknya sultan, ada anak sultan yang masih kecil, saya nggak boleh manggil nama. Saya manggilnya harus Pak Dalom. Berarti Yang Mulia dihormati banget dong di sekolah sama teman-teman. Keingintahuan ya Sultan ya? Kebetulan saya sekolahnya di luar Lampung Barat. Rasanya begitu Lebaran, pulang kampung, kumpul itu terasa. Mungkin ada beban moral juga ya pasti ya kalau di lingkungan dekat ya, mungkin jadi nggak leluasa kali ya Sultan ya? Oh pasti. Ya namanya anak-anak ya,
Tapi kita harus bersikap yang berbeda. Artinya kita harus menjaga tutur kata, menjaga bahasa, menjaga sikap, kemudian ya. Berarti saat ini Yang Mulia juga sudah harus mempersiapkan ya untuk Yang Mulia berikutnya. Berarti anak tertua dari Yang Mulia, begitu ya? Ya, lagi program-program magang lah. Mulia, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Pada saat Yang Mulia memimpin, walaupun saat ini hanya sebagai simbol adat, bukan hanya sih ya, luar biasa ya menjadi simbol dan penjaga adat. Apa yang menjadi pesan utama ya mungkin dari ayahanda Yang Mulia sebelumnya atau paman ya pada saat itu, dan apa yang menjadi impian dari Yang Mulia terhadap kerajaan saat ini ya, yang menjadi simbol dan cikal bakal masyarakat di Lampung Barat? Jadi dulu orang tua saya pernah pesan bahwa nanti kamu sesukses-suksesnya kamu di bidang pendidikan atau bidang karir, jangan pernah melupakan keluarga besarmu. Urusi mereka. Jadi kamu harus urusi seluruh keluarga besarmu. Keluarga besar ini maksudnya seluruh warga masyarakat Kepaksian Pejalan 2 ya. Jadi dimanapun posisimu berada, apapun jabatanmu, apapun fungsimu, tetap utamakan keluarga. Masyarakat maksudnya ya, wow. Jadi kalau di zaman sekarang, Saibatin ini boleh dibilang jabatan yang full pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, termasuk mengorbankan betul. ya. Tapi karena itu sudah menjadi warisan dan itu sudah kewajiban kita, ya kita hanya menjalani saja. Amanah itu amanah yang luar biasa ya, dan harus diteruskan juga kan, nggak bisa selesai sampai di sini. Ya. Selama masih ada masyarakat dan selama masyarakat masih mendukung, itu tetap harus kita teruskan. Dan memang di Kabupaten Lampung Barat ini nuansa kehidupan masyarakat adat itu masih sangat-sangat kental. Jadi kadang-kadang ada yang sedikit lebih agak ekstrim. Kalau misalnya lurahnya atau kepala desanya ngumpulin warga, ayo besok kita gotong royong. Putar dulu, izin dulu sama Saibatin, itu udah izinin belum? Itu kadang-kadang agak ekstrim. Gitu. Bukan apa, Pak. Itu artinya bahwa suasana adat istiadat itu masih betul-betul dilaksanakan. Jadi bukan hanya di prosesi pernikahan, tapi di kehidupan sehari-hari itu tetap kita lakukan. Tadi ada minta izin ke Saibatin dulu, itu ada tata cara minta izinnya nggak? Misalnya harus datang khusus, menghubungi siapa dulu, bagaimana tuh dilakukannya? Ya, jadi kalau itu biasanya prosedurnya itu yang mau minta izin itu mereka menghadap ke namanya pemapah. Apa masalahnya? Kalau itu dianggap perlu menghadap langsung, maka akan dituntun atau dibina atau diarahkan. Tapi kalau cukup hanya sampai di pemapah, ya tidak harus ke sultan. Jadi, tindakan apapun, pengambilan kebijakan apapun itu harus dilakukan. Namun prosedurnya seperti itu, ada pemapah
ditunjuk, bukan turunan ya? Atau turunan juga? Turunan. Ya, jadi kalau sekarang pemapas saya itu adalah saya punya adik kandung saya. Nah, di bawah saya, dia raja gelarnya. Dia adalah sekretaris umum lah, kalau gitu kira-kira. Murut juga ya, mereka mengemban tugas ini. Tapi nanti ke anaknya itu udah bukan lagi. Anaknya belum tentu jadi pemapah. Itu adiknya. Oh, I see, mengerti sekarang. Iya, ya. Orang yang paling dekat ya, yang paling dipercaya sebetulnya ya. Betul. Seperti itu. Terus yang mulia, kami juga, mungkin sahabat Eljon juga ingin tahu, sekarang ini masih ada nggak sih kerajaannya dalam wujud fisik ya? Kesultan yang ditempati para sultan, apakah itu masih bangunan yang lama atau bagaimana nih? Lalu bangunan-bangunan apa saja yang sekarang masih ada dari peninggalan sejak masa lalu? Oh, masih. Jadi di 4 kepaksian ini mereka masih punya istana masing-masing. Itu dan masih ada. Itu istana di kepaksian Buebel II itu disebut Lamban Gedung. Lamban itu rumah, gedung itu yang besar, yang megah. Jadi Lamban Gedung atau disebut Gedung Dalom. Itu sebutannya. Ya, dan alhamdulillah kita masih eksis, masih menerima tamu dari luar yang berkunjung. Gitu. Namun dalam sejarahnya khusus untuk kepaksian Buebel II itu sudah mengalami 2 kali pindahan lokasi. Ya, bukan renovasi aja tapi pindah. Ya, pindah. Jadi dari dulu yang pertama itu ya, dari yang pertama dari Ratu ya, dari Ratu Buebel II itu pusat kerajaan istana itu ada di Wulimau namanya. Nah, kemudian itu berpindah lagi di keturunan sekitar berapa sekarang pasti itu berpindah tempat agak lebih keluar di dekat jalan besar, itu namanya di Negeri Ratu. Nah, di tahun 1930 itu ada gempa. Ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, di gempa yang pertama yang tahun 1930, bukan yang 94 ya, bukan. Itu istananya kita pindahkan lagi. Enggak. Iya, istana itu nggak hancur. Jadi Pindah apa yang mulia? Ya. Itu dipindah itu karena alasan supaya lebih dekat ke jalan besar. Nah, jadi lebih gampang. Nah, dulu itu kepindahan itu sama seperti yang kayak di Bugis atau mana, itu dibawa secara utuh, digotong rame-rame. Bangunan istananya dibawa oleh berapa orang gitu ya bawanya ya? Wah, aku saya nggak tahu saya berapa orang. Mungkin puluhan ya, bahkan puluhan orang pasti ya. Ya, seluruh masyarakat itu mereka membawa ya. Karena memang strukturnya kan rumahnya rumah panggung, rumah kayu. Memang dibikin bisa tahan gempa. Jadi walaupun gempa pun enggak. Sama benda-benda pusakanya diangkut semua gitu ya? Ya. Semua diangkut. Itu. Jadi rumahnya, orangnya semua diangkut. Kemudian di tahun 94 ya gempa lagi ya. Gempa besar itu bangunannya alhamdulillah tidak roboh. Dari kayu itu ya?
Jadi tahan gempa. Cuma karena dimakan usia waktu itu, jadi kita renovasi di 2017. Tapi kita renovasi masih dengan bentuk yang sama, tidak mengubah apapun. Siapapun bisa datang, masuk ke dalam, atau harus orang-orang tertentu kayak pengunjung, misalnya sahabat Eljon mau datang, apakah ada cara untuk bisa masuk ke istana? Oh bisa. Jadi begini, kalau ada orang yang mau berkunjung di istana itu, kan tergantung tujuannya. Apakah hanya mau jalan-jalan, melihat-lihat, atau mau menghadap sultan. Kalau tujuannya hanya jalan-jalan, lihat-lihat, nanti kita ada pemandunya, ada petugasnya. Karena di istana itu ada area tertentu yang tidak boleh. Boleh, ya. Ada pemandu, kita siapkan pemandu. Mereka yang memandu. Mereka menceritakan bahwa ini hiasan ini filosofinya, ini ABC segala macam. Itu ada petugasnya. Itu hanya untuk wisata ya. Tapi kalau untuk ketemu sultan, ya tadi prosedurnya mereka menghadap pemapah dulu. Maka istana itu masih ditempati oleh sultan dan keluarga, atau cuman untuk kegiatan-kegiatan adat? Ya, jadi sebetulnya secara itu sebenarnya masih kita tempati, masih. Cuma karena keseharian kita tidak di sana, mencari nafkah yang tidak di Lampung Barat, jadi di sana hanya ada pengurusnya saja. Oh, jadi Yang Mulia sehari-hari juga masih berkarir ya? Ya, tapi kapanpun biasanya setiap ada acara atau ada tamu atau apa, itu resiko saya bolak-balik. Yang Mulia, saya mau mundur lagi dong sedikit ke belakang ya Yang Mulia. Tadi kan kita sudah cerita masa lalu di awal dan masa sekarang. Kan ada masa di mana perang kemerdekaan ya, di kerajaan, kesultanan di Nusantara itu berjuang melawan penjajahan. Bisa nggak Yang Mulia ceritakan bagaimana peran kepaksian berjalan di Wai ini pada masa perang kemerdekaan? Oh ya, perannya tentu sangat besar ya. Sebenarnya itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Jadi malah penjajahan Inggris. Sebelum Belanda masuk kan ada Inggris dulu, terus mereka bertukar antara Singapura sama Bengkulu, ya kan? Singapura diambil oleh Inggris dan Bengkulu diambil oleh Belanda. Nah, di zaman Inggris itu kita sudah ada membuat surat perjanjian soal wilayah, soal kedudukan segala macam, dan itu ada surat resmi-resminya, masih ada kita simpan, termasuk perjanjian itu dengan Inggris, itu dengan Belanda, itu ada semua. Jadi, perjanjian wilayah yang berawal dari perjanjian dagang sampai ke perjanjian kekuasaan, itu semua masih ada dan jelas. Ya, jadi mereka alhamdulillah di Darullah itu perannya cukup besar. Jadi memang raja-raja, sultan-sultan Nusantara itu kan memang punya peran besar ya, bagaimana ikut membentuk Indonesia merdeka gitu ya Yang Mulia ya. Begitu juga dengan Provinsi Lampung Barat, pasti di baliknya itu ada para prajurit atau tokoh-tokoh yang ikut berperang melawan penjajah gitu ya Yang Mulia ya. Iya. Yang Mulia, kalau saat ini kayak yang Mulia pakai ya, boleh nggak diceritakan itu simbolnya apa gitu ya? Seperti itu mahkota ya kalau ya boleh dong diceritakan maknanya juga. Kalau mana saya kurang tahu banyak ya. Ini namanya tukus. Nah, tukus ini yang makanya hanya sultan dan raja.
setelah itu mereka nggak boleh pakai. Nah, kalau sultan itu ini seperti ini bentuknya. Kalau raja itu ada buntutnya sini sedikit. Jadi orang nggak perlu tanya, lihat, oh itu raja. Cukup dari situ. Ini namanya tukus. Ya. Ketukus ya. Ya. Tukus. Dan pakaian yang mulia pakai ya, itu juga sudah Ya, mencerminkan sebagai seorang sultan. Ya, betul. Tapi ini sebenarnya belum komplit betul. Masih ada lagi. Untuk kegiatan apa gitu ya, yang mulia ya? Ya. Ini kan karena saya nggak pakai sabuk, enggak. Ya, nanti kemudian ada lagi namanya sarung gantung, kayak Melayu gitu. Ya, kan ada pengaruh-pengaruh Melayunya. Tapi khusus buat sultan itu bukan sarung gantung, sarung miring nanti. Jadi kita pakainya miring. Iya, bentuk dan cara pakainya. Kalau sultan dia miringnya ke kiri, kalau raja-raja miringnya ke kanan. Itu berdiri udah ketahuan mana sultannya, mana rajanya. Ya. Dan tradisi pakaian adat, kain, tari-tarian itu kan juga masih sama ya, dari masa lalu tuh sampai sekarang masih dijaga ya, yang mulia ya? Masih. Jadi mulai dari pakaian, dari syair-syair, ya, dari sajak-sajak itu masih dipakai sampai sekarang. Masih. Hah? Kuliner bagaimana, makanan khas? Ini masih ada sampai sekarang. Ya ada yang sudah punah juga ada. Gitu. Ya karena kuliner itu masih ada, masih banyak. Kemudian sayur-sayur masih ada. Karena begini, Lampung ini sebenarnya dari dulu itu sudah peradaban sudah cukup tinggi. Karena buktinya, ya, kenapa saya bilang gitu? Karena Lampung ini punya aksara. Jadi kalau orang sudah punya aksara sendiri, ya berarti kan di zaman itu kehidupan mereka sudah tinggi. Pendidikan tinggi. Ya. Jadi kita ada aksara Lampung, namanya Kaganga. Oh, itu sih Ya. peninggalannya masih ada tersimpan ya, aksara-aksara lama. Ini contohnya. Ya. Kaganga. Dan berarti masih ada dokumentasi syair-syair masa lalu. Ditulisnya di apa? Di kertas atau di lontar atau di kertas atau di apa medianya? Jadi salah satunya yang masih ada kita itu di tulisan di tanduk kerbau. Kerbau, wah. Ada. Itu masih kita simpan. Kemudian di kulit kayu. Itu berharga sekali ya, yang mulia, karena kan itu peninggalan masa lalu yang melambangkan bahwa ternyata masyarakat Lampung awalnya itu sudah sangat teredukasi ya, dengan aksara sendiri bahkan. Masih bisa dipelajari nggak anak-anak muda sekarang aksara-aksara kunonya? Kalau di SD mereka masih belajar dikenalkan itu muatan lokal ya. Itu masih ada. Ini justru dia tua-tua ini yang yang kurang paham dengan Kaganga. Jadi ada bagusnya kalau dibuat juga ya sekolah atau apa ya, belajar Kaganga nih ya buat masyarakat Lampung supaya nggak lupa, bener nggak? Ya, itu sudah sering saya sampaikan dengan pihak pemerintah bahwa itu satu, sebelum huruf kita ke bahasa. Setiap tahun atau per 10 tahun itu rata-rata satu bahasa lokal Indonesia itu hilang.
sekali. Ya. Nah, ini bagaimana caranya kita harus pertahankan. Karena di generasi Z ini kita agak susah untuk mempertahankan bahasa asli. Nah, setelah itu baru ke tulisan, ke aksara. Jadi sudah ada step-stepnya. Sudah kita sampaikan, sudah kita ajak, ayo kita sama-sama. Alhamdulillah ada yang jalan, ada yang belum. Harapan yang mulia mungkin dari pemerintah, apa yang perlu disupport atau dibutuhkan oleh kerajaan ya, oleh masyarakat. Ya. Jadi Saibatin ini tugasnya boleh dibilang dia menjaga budaya. Artinya dia meneruskan apa yang masih ada. Tentunya kami selaku pelaku dari masyarakat adat sangat mengharapkan support dari pemerintah, ya hadirlah. Artinya di masyarakat adat itu ada hadir pemerintah di situ. Alhamdulillahnya khusus di Lampung Barat itu sudah terjadi. Jadi masyarakat adat di Lampung Barat itu sudah menjadi mitra baik pemerintah dalam mengambil kebijakan yang harus mereka lakukan. Jadi kita ada tradisi setiap tahun itu ada namanya Hipon Adat. Hipon Adat ini adalah pesertanya adalah dari 4 kepaksian tadi. Mereka berkumpul menampung semua aspirasi dari masyarakat masing-masing, dirembukan, kemudian disampaikan ke pemerintah. Itu sudah berjalan berapa kali? Setahun ada. Itu salah satu bentuk kemitraan kita. Jadi peran pemerintah sangat besar dan Lampung Barat sudah cukup solid antara masyarakat adat dengan pemerintah. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Saat ini mereka saling mendukung, yang pemerintah mendukung adat, yang adat mendukung pemerintah. Alhamdulillah semua berjalan gitu. Adem. Alhamdulillah. Jadi sudah bermitra harmonis ya. Kehadiran pemerintah tadi cukup dirasakan oleh masyarakat Lampung Barat. Dan tadi juga antar kepaksian juga tadi bersama-sama ya menghimpun apa yang dibutuhkan masyarakat lalu menyampaikannya secara bersama-sama pula. Sila keempat ya musyawarah untuk mufakat. Betul sekali. Terakhir yang mulia mungkin pesan bagi anak-anak generasi muda. Tadi juga yang mulia sudah menyinggung generasi Z nih. Apa sebetulnya yang diharapkan dari mereka untuk terus menjaga adat istiadat dan budaya asal muasal masyarakat Lampung Barat? Gimana pesan yang mulia? Jadi sebelum saya sampai ke sana, saya ceritakan sedikit bahwa di Paksi Web Jalan 2 itu sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah. Jadi kita bentuk sanggar dan sudah berjalan cukup lama. Jadi ada sanggar tari, ada sanggar pantun, ada sanggar musik, karena di Lampung Barat itu ada musik khas namanya gambus. Jadi bukan musik tradisional, yang tradisional juga ada kita. Iya. Yang gambus yang lebih kekinian ya. Ini ada masukan dari dunia Arab. Ya. Dan itu menjadi ciri khas musik dari Lampung. Musik Lampung itu ada gambusnya. Nah, itu kita bina juga. Kemudian untuk Gen Z, kalau kita mencekoki Gen Z ini dengan adat istiadat, dengan
dengan kebudayaan yang lama mungkin agak sedikit bosan. Jadi ada sedikit kita sisipi, misalnya di Kepaksian Begando itu sudah ada senimannya, mereka bikin lagu Lampung yang bertemakan Sekura tapi dengan gaya hip hop. Ya, jadi gue cari di YouTube itu ada Sekura, judulnya Sekura, itu mereka pakai hip hop. Nah, itu salah satu cara kita masuk ke Gen Z. Jadi, sangat populer lagu itu Lampung Barat saat ini. Itu salah satu dari bentuk bagaimana menyiasati kebosanan di Gen Z. Karena ada petata segala macam, mungkin mereka sedikit bosan. Maka kita masukin itu ya, sedikit. Jadi mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya Yang Mulia ya. Ya, dan alhamdulillah itu berbuah. Jadi sekarang itu di istana itu, di Lamban Gedung itu ada jadwal mereka. Hari Senin ada anak-anak SD itu menari, yang tariannya digabung, ada tari tradisional, ada tari modern. Terus hari Kamis mereka latihan apa? Olentang tradisional. Kemudian di hari Jumat malam itu remaja-remaja putra itu mereka berlatih musik. Gitu. Iya, kegiatan adatnya ya. Ya, jadi kita masukin pelan-pelan. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Karena saya masih punya ambisi. Ada satu lagi kegiatan yang sekarang sudah hilang Lampung Barat itu namanya Malaman Pituliko, Malaman Ukadipi. Jadi di setiap, penjelasan dikit ya, di setiap hari ke-27 di bulan Ramadan itu di seluruh rumah-rumah itu diwajibkan memasang obor. Ya, obor dalam berbagai ukuran. Kemudian ada lagi obornya dari batok kelapa disusun sampai 1 meter, 2 meter tinggi, kemudian dibakar. Jadi mulai tanggal 27 itu suasana malam itu meriah. Nah, mereka dari kampung. Setelah itu mereka ke masjid melaksanakan apa tadarusan segala macam. Itu sampai di hari terakhir, itu namanya Malaman Ukadipi, hari terakhir menjelang Idul Fitri. Mereka berkumpul di masjid, mereka bergantian mengumandangkan takbir, tahmid segala macam. Nah, itu sudah hilang sekarang sudah zaman listrik. Berarti akan dihidupkan lagi sama Yang Mulia ya kegiatan ini ya. Lagi. Ini akan jadi atraksi menarik buat sahabat-sahabat Eljon kalau nanti berkunjung ke Lampung Barat ya. Jadi kita tunggu Yang Mulia supaya menghidupkan kembali tradisi masa lalu yang tentu saja punya makna yang sangat syarat ya, pasti. Ya. Tahun depan, mudah-mudahan Ramadan tahun depan sudah ada Yang Mulia? Insya Allah. Loh, oke kalau begitu Insya Allah saya juga bisa bersama-sama sahabat Eljon berkunjung ya. Tadi menyaksikan tradisi membawa obor menjelang sampai hari menjelang Idul Fitri. Wah, luar biasa. Dan itu bukan hanya bawa obor aja. Jadi di halaman rumah-rumah itu dihiasi dengan obor-obor yang kecil, yang besar juga macam. Jadi rumah itu jadi terang benderang. Hemat listrik lagi ya, Yang Mulia ya. Oke, baik Yang Mulia, terima kasih, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya. Dan kita berharap sahabat Eljon bisa mendapatkan banyak makna dari apa yang kita perbincangkan sebagai salah satu warisan budaya Lampung
Kepaksian Skalabrak berjalan diwai menyimpan nilai sejarah dan filosofi luhur tentang persatuan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Semoga bisa menambah wawasan dan memahami kita semua tentang kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih Yang Mulia Selayar Akbar Puspanegara. Sampai bertemu kembali. Saya Putu Anggreni pamit undur diri. Terus saksikan Indonesia Tourism Forum hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Sampai jumpa.